Dia kan anak buahnya presiden, ya. Kenapa dia jadi bagus gitu ya? Kenapa dia jadi benar gitu ya? Ya, saya sih saranin Presiden Prabowo manggil tuh KDM, nanyain, KDM, kenapa lu kebijakan lu didukung oleh rakyat? Kenapa kebijakan lu begitu populer? Ya, kenapa lu sampai masukin anak-anak ke barak militer? Ya, kenapa sampai jam malam diberlakukan? Itu didukung sama rakyat. Sini deh gua belajar sama lu KDM. Atau sementara deh lu gantiin gua jadi presiden deh, sementara deh. Kira-kira begitu ya. Biar enak kita lihatin. Soalnya kebijakan presiden nih banyak bikin sakit hati. Kalau kebijakan KDM bikin hati damai, bikin tenang gitu ya. Orang ngerasa, oh ada pemerintah gitu. Jadi KDM ini bikin dongkol ya. Gue sebel lihat aksi-aksi KDM nih, beneran sebel gue. Ini orang nih jadi gubernur sampai sibuk ngurusin jam malam buat pelajar ya, jam 9 harus tidur. Gila ini orang ini. Ya, terlalu benar jadi pejabat gitu loh. Ngapain gitu? Bikin sakit hati pejabat-pejabat yang lain yang waktunya dihabiskan untuk pamer kemewahan, sibuk ngurusin double jabatan ya, sibuk rebut-rebutan jabatan. Gue dongkol lihat KDM ini, sungguh gue dongkol bener, dongkol banget. Dia kan anak buahnya presiden, ya. Kenapa dia jadi bagus gitu ya? Kenapa dia jadi benar gitu ya? Ya, saya sih saranin Presiden Prabowo manggil tuh KDM, nanyain, KDM, kenapa lu kebijakan lu didukung oleh rakyat? Kenapa kebijakan lu begitu populer? Ya, kenapa lu sampai masukin anak-anak ke barak militer? Ya, kenapa sampai jam malam diberlakukan? Itu didukung sama rakyat. Sini deh gue belajar sama lu KDM. Atau sementara deh lu gantiin gue jadi presiden deh, sementara deh. Kira-kira begitu ya. Biar enak kita lihatin. Soalnya kebijakan presiden nih banyak bikin sakit hati. Kalau kebijakan KDM bikin hati damai, bikin tenang gitu ya. Orang ngerasa, oh ada pemerintah gitu. Jadi gue kadang-kadang ngerasa ya, KDM ini terlalu benar ini. Kenapa sih? Dia berpikir negara mau jadi baik gitu. Kadang-kadang saya berpikir begitu. Jadi akhirnya rakyat Jawa Barat aja yang menikmati. Tapi kalau Presiden Prabowo mau belajar sama KDM kan, jadinya seluruh rakyat Indonesia yang menikmati. Ya, kalau ini kan cuma rakyat Jawa Barat. Ya kita sedih gitu ya. Coba Pak Presiden manggil tuh KDM, lu di sini. Lu ajarin gua nih cara buat kebijakan yang baik supaya menyenangkan rakyat. Nah, kalau itu kan enak, kan anak buah presiden tinggal dipanggil Pak. Ayo Pak panggil. Bang KDM ya, Anda itu gubernur konten ya, gubernur yang sibuk ngonten. Begitu kritik orang-orang yang kepanasan ya. Kepanasan bukan karena kebanyakan makan cabai ya, tetapi kebanyakan melihat hal-hal baik yang dilakukan oleh seorang KDM ya. Saya seringkali kaget ya, karena setahu saya yang kepanasan melihat orang-orang baik bekerja itu hanya iblis ya. Tetapi kalau ada orang-orang yang kepanasan melihat orang-orang baik bekerja, ya kayaknya mirip-mirip iblis dan kawan-kawan, kira-kira begitu. Dia memang berkonten ya, dan dia mengeksplor seluruh aktivitasnya sebagai gubernur. Dan ini baru dilakukan. Oh bukan, sudah dilakukan sejak lama sebelum menjadi gubernur. Satu hal yang kita harus garis bawahi adalah dia berkonten pada hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Langsung Anda bisa perhatikan tuh, nolong rakyat miskin, obati orang yang berobat ya, orang susah diobatin, rakyat yang miskin dikasih uang, dikasih pertolongan, anak-anak yang tidak sekolah disekolahkan, anak-anak yang tidak punya orang tua dikumpulin, dijadikan orang tua asuhnya. Jadi menyangkut ini adalah manfaat yang kita lihat ya. Dia bukan ngonten cari duit, tapi justru dia ngonten dapat duit, dibagikan kepada orang. Anda lihat, setiap dia ke lapangan mendapatkan sebuah persoalan, langsung dia mengambil solusi, mengambil sikap. Setidaknya orang yang mendapati masalah itu
bertemu dengan dia lega karena ada masalah, ada sesuatu yang didapatkan, solusi lah, jalan keluar lah, ketenangan lah. Itu yang membuat KDM luar biasa. Sebagai pemimpin, manusia tidak sempurna, ada juga kekurangan-kekurangan, namanya juga manusia. Tetapi saya salut, bahkan seorang Benny Wenda, ya, seorang ketua pergerakan Papua Merdeka, itu naruh respect kepada KDM. Bayangin aja, Benny Wenda, dia mengatakan kalau Republik ini dipimpin oleh Deddy Mulyadi sebagai presiden, Papua nggak usah merdeka, kata dia. Bayangin aja, daripada punya pejabat yang banyak di Republik ini, ya, gubernur begitu banyak, bupati wali kota begitu banyak, ya, menteri begitu banyak, semua omong-omong. Anda mau nggak keluarin duit? Orang jangan boro-boro keluarin duit. Rakyat yang sakit mau operasi aja nggak punya duit, nggak punya jaminan. Anda diam di rumah kok, Anda nggak bergerak kok. Pejabat Republik ini tuh hatinya udah mati, ya, nggak ada kepedulian. Jadi ketika ada seorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, rakyat itu merasa, oh ini pemimpin yang kita cari. Karena selama ini yang dicari itu nggak ada. Ada beberapa orang yang bagus dan ini memang harus kita dukung, ya, harus kita support, ya. Jangan kemudian orang-orang baik menjadi pemimpin kita cibiri, ya, kita tebarkan kedengkian, kita hasut orang untuk membenci mereka. Ini negara yang justru punya kelakuan yang aneh. Orang baik dihina, dicaci maki. Orang-orang pejabat-pejabat yang omong-omong pamer kemewahan, nggak kerja apa-apa, ditepuk tangani, disorakin seolah-olah ini orang hebat. Kacau semua. Kang Deddy Mulyadi ini kejutan buat rakyat Indonesia, ya. Di tengah krisis pemimpin yang mumpuni dalam hal menjalankan janji-janji politiknya atau yang nyata bekerja untuk rakyat, tiba-tiba ada sosok yang namanya Deddy Mulyadi. Kebijakan-kebijakannya itu resolutif, ya, menyelesaikan masalah secara langsung, ya. Di tengah gaya kepemimpinan yang banyak omon-omon, ya, banyak yang cuma bicara asal bunyi tapi tidak menyelesaikan masalah. Gaya memimpinnya memang sebagian menganggap itu mencari sensasi, tetapi kalau Anda perhatikan dengan sungguh-sungguh, maka gaya kepemimpinannya itu lebih mengedepankan penyelesaian masalah dengan pendekatan kemanusiaan, ya, dibanding prosedur. Belakangan viral, dia membuat kebijakan memasukkan ke barak, ya, anak-anak SMA yang tawuran, yang narkoba dan lain sebagainya. Lalu kemudian DPRD bicara ini belum ada rumusan kebijakan dan seterusnya, ada yang mengatakan ini pelanggaran hak anak dan seterusnya. Saya mau katakan kepada Anda yang protes, ini bukan disiksa, dimasukkan ke barak, bukan, ya, bukan dimasukkan sebagai bentuk persakitan, bukan. Ini adalah upaya dia untuk mengedukasi dalam sebuah lingkungan yang penuh dengan disiplin. Dan saya perhatikan mereka dikasih makan, dilatih, dididik. Sepanjang mereka setiap hari bisa bersekolah dan kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan ala militer yang disiplin, membentuk karakter mereka, saya kira tidak ada yang dilanggar, ya. Hak anak dilanggar itu kalau kemudian sewenang-wenang, ya, kita ambil alih mereka, kita siksa mereka, kemudian kita suruh mereka bekerja paksa. Tidak. Mereka ini pasti senang karena dilatih ala militer. Mungkin ada di antara mereka yang punya cita-cita menjadi tentara dan seterusnya, ya. Ada yang menjadi polisi, karakternya sudah terbentuk. Ini adalah pendekatan persuasif dan edukatif, ya. Kita memerlukan pemimpin yang memiliki gaya dan ciri lebih mengutamakan menyelesaikan masalah daripada prosedur lah, beginilah, begono lah. Itu semua hanya memerlukan keberanian. Dan seorang Deddy Mulyadi berani untuk melakukan sesuatu yang nyata, berani ngeluarin duitnya sendiri, dan berani bantu rakyat kecil. Ini pemimpin yang menurut saya kita rindukan bersama. KDM,
Anda ini memang luar biasa. Kenapa sih Anda ini beda banget dengan bupati, wali kota, gubernur yang lain ya? Di saat mereka sibuk menaikkan PBB ya, Anda malah meminta PBB warga Jawa Barat digratiskan menjadi kado ulang tahun 80 RI. Kenapa Anda ini? Anda ini buat mereka marah sama Anda. Bupati, wali kota, gubernur yang sibuk naikin pajak itu emosi sama kebijakan Anda itu. Dulu Anda sudah bebaskan STNK, bertahun-tahun Anda minta dibebaskan, minta tahun berjalan dibayar. Lalu itu berhasil. Sekarang Anda bikin lagi kebijakan, minta PBB yang nunggak bertahun-tahun minta dibebasin aja. Sementara yang lain sibuk naikin karena ngejar pendapatan asli daerah. Kan mereka jadi emosi sama Anda, Pak KDM. Anda ini buat mereka yang hadir menjadi bupati, gubernur, wali kota, yang dipilih rakyat itu oleh rakyat dirasa mereka ini jadi pemimpin untuk menyengsarakan rakyat. Sementara Anda ini dirasa jadi pemimpin untuk menyenangkan rakyat. Ya marah mereka, emosi mereka lihat Anda begini. Orang-orang bajingan itu maunya nggak ada gubernur yang peduli sama rakyat. Anda ini, saya ini curiga ini, jangan-jangan ya, jangan-jangan Anda ini disiapkan jadi wapres sama Gerindra, mendampingi Pak Prabowo di 2029. Wapres sama presiden, Pak KDM? Jawab jujur Pak KDM. Skibidi dop 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 dop, yes 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 yes, skip skibidi dip skibidi double 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 double, yes yes.